Jadi kejadiannya kan begitu. Jadi pas Tragis banget berarti ya? mati lampu, dia bersih-bersih. Supaya kan dari bekas-bekas makanan tadi supaya bersih. Oke, kayak cleaning gitu ya Pak? Nggak taunya Tiba-tiba nyala, muter mesin peso mesin masih tadi. on. Iya, langsung putus begitu. Putus kepalanya itu masuk ke saya komunikasi Berinteraksi lah. interaksi langsung. Maksudnya apa saya bilang gitu. Ya, yang tadi itu 4 orang itu nyaranin saya supaya pergi dari tempat itu. Nah saya bilang, ini tempat kagak ada yang nempatin, posisi kosong. Tapi dia bilang itu tempat saya. Lah saya nggak tahu, yang penting saya mau tidur. Ya karena Bapak lihat itu kosong. Iya, soalnya posisinya kosong. Dia ngayat tetap 4 orang tadi. Itu posisi tempat saya. Nah saya nggak mau tahu, saya bilang gitu aja. Terima kasih Pak Wisnu Sama-sama. sudah mau hadir ke sini. Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah. Ya, saya dengar dari beberapa cerita Pak Wisnu ya sebelumnya di DM saya Iya. tentang perpindahan PT yang menyeramkan itu Pak. Itu Iya. awalnya gimana Pak? Iya, awalnya kan begini, tahun 2018. 2018. Iya, nah, terus kita mau cari PT yang mana yang sekarang belum terpakai kan gitu. Oke. Kan akhirnya karena mendesak, Heeh. kita pindah yang udah ada gitu. Itu kalau boleh tahu sebelumnya pindah itu kenapa Pak? Alasannya pindah dari PT yang Kan lama? kalau pindah waktu itu kan emang PT itu nggak begitu lama gitu, maksudnya 5 tahun sekali pindah, 5 Oh sekali. gitu. Iya. Oke. Makanya dia nggak menetap di satu tempat gitu. Hmm. Dia harus pindah lagi cari tempat lain. Oke. Nah di situ sebelumnya kan emang perpindahan itu udah dikasih syarat apa-apa udah. Mm. Tapi kan itu kan di luar jangkauan kita kan waktu Iya. itu. Ada kejadian begitu. Dan sebelum ada kejadian karyawan yang kena itu, naas itu sebetulnya udah ada. Si karyawan PT yang lama itu juga. Itu kan katanya dulu itu emang pernah ada gitu sebelum saya pindah ke situ tuh. Oh PT ini memang sebenarnya udah lama juga ya Pak ya? Jadi udah lama terbengkalai, cuman kan mungkin ada yang kerawat, mungkin agak bersihan gitu. Ada yang terabaikan. Gitu akhirnya lah daripada nggak ada tempat yang lain mendesak, pakailah PT yang itu aja kita sewa. Mm-mm. Disitulah mulai ada kejadian aneh kan gitu. Mhm. Sering temen kadang kesurupan. Terus di musola atau masjid itu aja pernah kesurupan massal tuh pernah. Itu di musola Pak? Iya. Itu di musola ada 10 perempuan. Itu berarti kejadiannya pas sholat apa Pak? Maghrib? Sholat maghrib, habis maghrib. Oke. Itu sekitar 10 orang lah. Itu semangat. Heeh. Akhirnya lah kita kan manggil seorang kiai kan. Heeh. Nah, udah ditanya-tanya ini siapa gitu. Akhirnya kan yang ditanya tadi yang kesurupan itu ibaratnya minta syarat kan gitu, setannya itu. Minta dipotongin kepala kan, apa tuh, kerbau. Itu yang minta syarat itu maaf siapa Pak? Maksudnya? Yang tadinya yang kesurupan. Oke. Nah, yang kesurupan itu tadi ditanya Oh, Ustaz gitu. setannya itu, iblisnya itu. Iya, jadi dia minta syarat kalau pengen aman di sini harus dipotongin kepala kerbau. Tadinya Ustadz nggak mau, Ya. makanya kan Kita sama aja ngikutin kemauan. iya akhirnya lah dipotongin. Tapi kan setelah itu malah ada kejadian karyawan yang waktu itu kepotong kepala. Kepotong Pak. Iya, di Karyawan ya kepotong kepalanya. Iya, Itu gimana ceritanya Pak? ceritanya kan begini. Waktu itu kan mati lampu. Mati lampu. Oke. Nah, mati lampu kan otomatis kan mati semua dong. Dia kan lagi beresin, bersihin tempat-tempat yang kotor itu. Heeh. Nah, pas kejadian itu lampu mendadak nyala. Padahal posisi mesin masih nyala. Oh karena mati lampu akhirnya mesin pun posisi masih nyala Masih Pak ya? nyala gitu. Heeh. Nah, dia nggak sempat menghindar karena posisi pemutaran tuh kenceng peso. Oke. Kepotonglah dia lehernya segini. Pas banget segini. Iya, masuklah ke tempat makanan itu. Oh berarti itu setelah kepala kepotong
kepalanya jatuh ke mesin itu Pak, Iya. nyampur dengan makanan. Iya, itu. Dan semenjak kejadian itu, seringlah sosok itu muncul. Tapi sorry Pak, sebelumnya, pas kejadian karyawan kepotong kepalanya itu, tindakan dari perusahaan itu seperti apa Pak maksudnya? Perusahaan kan supaya ini nggak menyebar kemana-mana. Silent, Iya, diam berarti. Diam, makanya sistem keluargaan lah. Karena kan ibaratnya kecelakaan. Oke. Iyalah, ya namanya perusahaan kan mungkin kasih apa kan gitu. Dari pihak perusahaan ke keluarga tadi. Ya mungkin karena satu jaga nama perusahaannya juga gitu Iya. buat mungkin ya. Tuh, menjaga nama perusahaan itu. Dan pihak keluarga pun tidak banyak menuntut. Enggak, akhirnya kan udahlah damai lah gitu akhirnya. Oke. Akhirnya anak kita nggak tahu berapa nominalnya nggak tahu. Sebab kejadian itu. Nah di situ itulah sering muncul dia orang itu sering muncul. Jadi setelah yang tadi karyawan kepotong, malah jadi semakin angker. Iya, jadi semakin banyak itu. Bukannya hilang tapi makin banyak. Itu kebanyakan apa Pak yang sering nampak itu? Itu kan biasanya perempuan, yang laki-laki tadi yang kepotong. Oke. Terus biasanya itu keranda jalan. Oh akhirnya karyawan yang kepotong tersebut pun jadi gentayangan Pak? Iya. Oke. Itu keranda, terus kuntilanak. Gitu. Biasanya kalau yang sering muncul kuntilanak. Sering muncul kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanak sering siang aja muncul. Siang hari itu Iya ya? siang. Waktu saya kejar kan kuntilanak itu siang juga. Itu Bapak menyaksikan sendiri Pak? Saya, Melihat secara jelas? saya diketawain gitu. Oh awalnya diketawain. Akhirnya saya lihat lah di situ. Akhirnya saya kejar kan. Dia kabur. Saya kejar lagi, akhirnya kabur nggak ketemu aku di situ. Tapi setelah karyawan yang satu itu kepenggal, pernah ada lagi Pak kejadian korban karyawan yang lainnya gitu Pak? Nggak ada. Cuman kan gini, setiap karyawan lain yang mau masuk ke tempat itu, Tempat kejadian kepenggalnya? itu rata-rata nggak berani. Kenapa Pak? Ya itu kan merasa trauma atau takut kan Karena- kejadian itu. Tapi secara mesin itu masih tetap dipakai untuk produksi? Mesinnya udah diganti, Mesinnya diganti? ganti yang baru. Jadi udah nggak, yang lama nggak dipakai. Karena apa? Ya menghindari kejadian begitu, tapi kan tetap aja. Rasa trauma karyawan yang lain pun jadi masih nggak melekat? mau gitu. Oke. Jadi pas mau perbus telur kan sebenarnya ngopen kan. Kalau ngopen telur kan biasanya kan banyak kan, berapa pintal gitu. Itu pun kalau nggak ada temennya 5 atau 10 orang nggak bakal mau, nggak bakal berani sendiri. Di situ. Soalnya apa? Godaannya banyak. Terus yang sering menghuni itu yang di WC. Di WC? WC itu ada 3. Iya ada 3. 3 itu nggak ada lampunya semua anehnya itu. Memang sengaja nggak dipasang atau memang karena... Bukan nggak dipasang, setiap dipasangnya itu kagak nyala kan gitu. Mungkin konslet kali Pak? Kagak, ya emang udah ada mekaniknya sendiri ada. Udah diatur gimana pun caranya tetap mati? Udah ada mekanik semua udah, tapi nggak mau nyala. Makanya gelap, nggak mau berani orang ke situ itu. Akhirnya- Soalnya otomatis kan dia itu lewatnya WC itu. Jalan satu-satunya situ, makanya nggak ada yang berani. Gitu. Kalau kecuali kalau 10 orang atau baru. Ya karena mereka beriringan bersama gitu Pak. Jadi kalau 2 orang, 3 orang nggak berani. Ya itu soalnya yang paling parah yang di WC itu. itu apa Pak? Yang di WC itu penampakan apa sering Ya kejadian? yang pertama kan yang itu yang kepalanya tadi, Iya. terus kuntilanak sama kayak sosok hitam lah gitu. Tapi sosok hitam ini sosok hitam doang kayak bayangan atau dia nampak gitu Pak? Nampak tapi berbulu, gitu, gede tuh berbulu. Itu semacam kayak genderuwo nggak sih Pak? Maksudnya? Kurang tahu kayaknya kalau dulu kan nggak begitu ya, ini lebih gede lagi. Tapi dia berbulu. Iya berbulu. Gitu. Makanya setiap orang mau ngopen itu susah, jadi nggak mau kalau cuma berdua bertiga itu nggak mau. Ya karena rasa trauma itu. Terus lah kan sering nongol gitu loh. Jadi memang jin itu iseng banget gitu Pak? Jadi dia ngisengin orang yang di situ gitu loh. Kayak pas ini ya, pas pengiriman dari Jawa ke daerah Cilengsi itu, kalau ke situ itu sebetulnya kan nginepnya di lobi. Si drivernya? Driver sama kenaik. Oh. Saya nginepnya di situ.
Karena sering muncul penampakan yang aneh-aneh, kayak tadi keranda jalan ya, perempuan, yang kuntilanak gitu. Terus ada yang anak kecil di situ, yang tapi kebanyakan anak kecil di depan lobi itu, kebanyakan anak kecil. Jadi di situ tuh banyak. Makanya driver sama keneknya itu waktu itu ada berapa orang? Ada 6 ya. Itu nggak berani tidur di situ. Padahal segitu 6 orang, Pak ya? Iya, itu nggak berani. Tapi mereka itu selain jahil, sering nampakin diri, dia sering ngelakuin hal-hal aneh nggak Pak? Kayak Sebenarnya kalau mencelakakan oh atau- enggak sih, cuman Sebenarnya enggak ya? enggak, cuman nampakin doang gitu. Cuman kan Ya, namanya serem. manusia kan, Iya. iya takut. Akhirnya kan lah nggak usah tidur di lobi, akhirnya tidur di pos satpam. Itu semuanya sering begitu. Setiap ada pengirim itu tidurnya di pos satpam. Ya karena ngerasa pos satpam yang lebih aman. Soalnya kan banyak orang. Iya. Gitu. Kalau di situ kan 6 orang aja nggak berani. Jangankan sopir ya. Iya, punya manajernya sendiri aja kesurupan kan gitu. Manajernya sendiri pun kesurupan. Iya, gitu. Itu kesurupannya apa Pak? Yang ngerasukin gitu apa? Ya waktu itu sih ya sekitar ya kayak kuntilanak juga sih. Soalnya waktu ditanya Ustadz itu yang kuntilanak. Dia menyebutkan nggak Pak? Kenapa sih mereka tuh maksudnya sering ganggu para pekerja gitu Pak? Soalnya kan waktu awalnya itu kan emang di situ rawa. Dulunya tuh rawa. Nah, terus pembuangan mayat itu. Pembuangan mayat itu maksudnya? Jadi orang dulu kan ada namanya pembegalan. Oh, Akhirnya kan buangnya di situ. Gitu. segala Sebelum dibikin PT itu awal mulanya. dulunya. Oh, iya gitu. Asal usulnya begitu. Jadi di situ tuh pembuangan mayat. Ya tempat itu sering dipakai untuk pembuangan. Jadi di situ. Soalnya tadinya itu kan rawa. Oh. Jadi orang mati pembegalan mati pun di situ, buang di situ gitu. Makanya kejadian-kejadian ya begitu banyak. Gitu. Tapi setelah kejadian-kejadian kayak gitu Pak, dari pihak manajemen itu ada action nggak Pak? Dia ada, harus berbuat. maksudnya kan tadi ibaratnya manggil seorang kiai, ya selamatan lah ibaratnya. Ya yasinan tahlilan di situ. Kalau waktu itu emang sih pas waktu itu berapa minggu gitu emang nggak ada apa-apa. Nah setelah itu ada lagi. Setelah dipanggil kiai aman. Seminggu. Nah setelah seminggu lebih Kembali lagi. Oh, teman saya aja yang driver aja maghrib aja nih ya di samping gitu aja suka ditowel perempuan cantik katanya. Ditolak secara jelas itu Pak? Gini. Dicolek gitu? Lah dia kaget siapa? Berarti nggak ada orang? Kagak ada orang makanya dia lari. Itu habis maghrib. Kejadiannya rata-rata abis maghrib ya Pak? Iya posisi pada terang. Cuma kan keadaan suasana itu sepi. Iya. Jadi nggak ada orang. Jadi driver itu lah siapa yang nyolek gitu. Cuman dia terasa dicolek kan gitu. Cuman nggak ada orang. Akhirnya kan dia sendiri takut. Kayaknya kabur lari ke depan. Rata-rata ke pos. Gitu. Itulah kejadian banyak gitu. Terus yang saya alamin itu waktu itu karena saya merasa ngantuk banget ya. Akhirnya saya tidur di ruang kosong. Bapak tuh tidur di ruang kosong? Yang belum pernah orang mau berani tidur di situ gitu. Karena Bapak udah ngerasa ngantuk banget ya? Karena udah merasa ngantuk banget. Sebelum maghrib lah waktu itu, soalnya udah hampir masukin maghrib lah. Nah saya nyari kayak styrofoam lah, putih-putih itulah styrofoam namanya, panjang sama kardus. Saya gelar lah di kamar kosong itu yang nggak ada lampu. Dan waktu kejadian ini, saya udah mau rebahan. Saya lihat, kok ini ada 4 orang kan gitu. Yang Bapak lihat itu 4 orang? Iya. Tapi wujudnya manusia? Bukan. Oke. Saya bilang, kok ini bentuknya aneh. Itu Bapak masih baru aja rebahan? Rebahan lah begini. Oh di atas berarti gini Pak? Iya kan saya rebahan begini. Lah, ini ada orang 4, tapi bentuknya aneh. Seperti apa Pak anehnya itu? Yang satu kan gede tinggi, yang satu bogel, yang satu mukanya hancur, yang satu rambutnya panjang cuma nggak kelihatan mukanya kayak, tapi laki. Semuanya laki? Ya dia itu ngusir saya sebetulnya dari situ tuh. Oh.
supaya saya nggak di situ, nggak di tempat situ. Alasannya apa Pak? Dia nyebutin nggak? Alasannya karena apa? Itu katanya udah tempatnya. Bapak dianggap ganggu berarti di situ. Gitu. Jadi, karena apa? Saya kan emang udah terasa ngantuk. Saya kan nggak mau gitu. Akhirnya kita berdebat kan di situ. Saya sendiri sama tadi orang itu. Saya menciumnya orang soalnya kan. Ya karena Bapak ngelihat gitu. Ngelihat lah ini. Cuma kan bentuknya aneh gitu loh. Ya saya bentuknya juga. Ini bentuknya aneh kan gitu. Nah saya kan pikiran saya bodo amat lah. Soalnya apa? Saya udah ngantuk banget gitu. Karena tadi akhirnya berdebat ngeyel, akhirnya saya nggak jadi ngantuk kan waktu itu. Ya karena jadi rasa takut juga Pak ya. Tapi takut ya Pak? Takut sih enggak gitu. Oh enggak. Enggak saya Bapak berani juga berarti? Ya bertakut saya cung. Ini orang tapi kok mukanya serem. Karena posisi saya lagi ngantuk ya udah saya bodo amat lah gitu. Akhirnya saya komunikasi. Berinteraksi lah. Interaksi langsung. Maksudnya apa saya bilang gitu. Ya, yang tadi itu 4 orang itu nyaranin saya supaya pergi dari tempat itu. Nah saya bilang, ini tempat kagak ada yang nempatin, posisi kosong. Tapi dia bilang itu tempat saya. Nah saya nggak tahu, yang penting saya mau tidur. Ya karena Bapak lihat itu kosong. Iya, soalnya posisinya kosong. Dia ngaya tetap 4 orang tadi. Itu posisi tempat saya. Nah saya nggak mau tahu, saya bilang gitu aja. Akhirnya berdebat terus, ngayal terusan. Saya juga ngayal, dia juga ngayal, gitu, 4 orang. Akhirnya kenapa? Yaudah gini aja deh, saya bilang gitu. Kalau kalian sanggup ngangkat saya bilang gitu, saya akan pergi. Oh Pak, Bapak nantangin dia? Nantangin berempat tadi. Kalau memang kalian sanggup ngangkat saya silakan. Saya akan pergi. Oke. Terus? Akhirnya kan mereka kompromi kan. Tahu ngomong apa kakak nggak tahu. Berkumpul lah berempat tadi ngomong apa gitu. Akhirnya udah setuju dia bilang gitu. Akhirnya dia ngangkat Bapak tuh. Nah, berempat itu ngangkat. Ternyata kakak ada yang sanggup gitu. Tuh Bapak mungkin punya isian juga Pak? Kurang tahu sih kalau masalah itu. Tapi soalnya Bapak bisa sampai seberani itu ngerasa Bapak punya pegangan nggak atau memang sebelumnya Bapak ya ada sesuatu di tubuh Bapak? Oh nggak ada. Saya kan prinsip saya adalah Allah yang melindungi saya kan. Ya berserah diri sama Allah aja karena gitu. apa? Saya sering sholat tahajud dan sering ketemu yang begitu-begitu. Jadi bukan hal pertama. Itu bukan yang pertama bagi saya. Saya udah sering, makanya saya nggak takut. Makanya saya tantangin tuh 4 orang tadi. Akhirnya mereka ngangkat nggak sanggup. Manggil lagi 2 orang lagi. Dari 6? 6, tambah gede-gede bang. Wah buset orang gede-gede banget. Dari mana datangnya saya pulang? Dan Bapak masih nganggap itu orang aja? Nganggapnya orang, cuma walaupun mukanya aneh. Iya, walaupun aneh, nggak ada rasa takut sedikit. Orang malah nambah lagi, gede-gede saya pulang. Olah, udah amat saya pulang gitu. Oh diangkat lagi tuh, berenam, kakak ada yang sanggup. Akhirnya kan mereka cekcok sendiri kan. Udah amat lah, kamu tidur lah bilang gitu. Di situ akhirnya kan cekcok ini pergi mereka. Udahlah tinggalin aja, susah diangkat yang bilang gitu. Udah di situ dia malah dia ngalah. Pergi, akhirnya dia pergi. Bapak akhirnya tidur? Tidur lanjutin. Saya posisi udah ngantuk waktu itu. Waktu berdebat itu udah posisi udah emosi juga sih saya sih. Iya karena mungkin capek juga, ngantuk juga. Ketemu lagi begini, udah sekalian aja tantangin. Gitu lah. Udah akhirnya mereka pergi. Tapi perginya dia nggak jauh dari tempat itu. Masih mantau? Di situ. Di pojok-pojok. Bapak masih ngeliat juga berarti? Iya di situ, cuma dia udah nggak ganggu lagi? Nggak berani. Serah lu lah gitu. Jadi nggak berani gitu. Nempatin itu. Akhirnya bertiga gitu di situ. Saya biarin aja di situ. Bisa begitu udah amat saya pulang gitu. Saya udah capek, udah ngantuk, jangan ganggu saya pulang gitu kan. Itu sampai akhirnya Pak, PT tersebut masih tetap bertahan di situ Pak, dengan banyaknya kejadian-kejadian kayak gitu, atau akhirnya udahlah kita pindah lagi aja? Sebelum waktunya 5 tahun belum pindah. Itu memang peraturan dari manajemen ya Pak? Gitu, dari manajemen begitu. Oh berarti memang dari awal tuh memang nggak pernah punya pribadi? Iya, jadi dia sistemnya sewa. 5 tahun pindah, 5 tahun pindah.
Jadi kejadian gitu. Kadang-kadang kasirnya, Kasir. iya kasir itu siang, kadang sore gitu. Itu sering ada penampakan gitu. Dia itu suka nangis kasir ini kalau pas lagi melihat gitu. Suka teriakan gitu. Akhirnya kan saya kan yang dipanggil kan, suruh nemenin. Ini saya nggak mau, soalnya kan dia perempuan, nggak enak kan gitu. Ya udah saya temenin di luar, dia di dalam, saya di pintunya. Nah, setiap makhluk ini mau masuk ini nggak berani, dia balik. Yang saya lihat tuh laki-laki menyerupai manusia. Itu kalau kayak gitu namanya ini apa ya? Apa sih? Kayak semacam genderuwo bukan sih? Kalau dia yang bisa Itu nyerupain kayaknya tuh gitu. jin deh, jin hitam. Kalau jin hitam yang bisa menyerupai Ya, berdasarkan kasta berarti ilmunya lebih tinggi. Iya. Nah itu menyerupain kayak Sales gitu dia. Kan di situ ada Sales namanya. Nah mukanya begitu, namanya itu siapa ya, lupa saya. Nah orangnya gede tinggi ini itu di situ. Begitu mau lewat lihat saya, kabur balik lagi. Si yang nyerupain itu. Saya kejar udah nggak ada. Tapi Pak Wisnu pada saat itu ini sadar bahwa itu bukan asli manusia. Bukan. Soalnya apa? Pas waktu saya kerja itu hilang. Tadinya saya yang menganggap, wah ini teman saya. Cuman baru posisi dari jarak 10 meter sama saya. Saya lihat, oh teman saya. Tapi itu orang udah ngeliatin saya mulu. Gitu. Saya ada di situ. Ada di depan pintu kasir tadi. Akhirnya hilang aja udah gitu. Jadi dia mau masuk itu takut sama saya atau enggak? Takut. Iya. Setiap saya ada di situ dia nggak berani ke situ. Saya kejar terus. Itu tempatnya horor banget ya Pak ya? Iya, setiap ada kejadian-kejadian kayak gitu pasti saya yang dipanggil. Oh sampai akhirnya Bapak tuh dikenal lah sebagai orang yang kayak ngerti gitu Pak? Ya, atau kayak bisa? Kurang tahu sih masalah begitu, cuman setahu saya setiap ada makhluk begitu ketemu saya itu takut gitu. Nggak berani gitu. Kalau saya kan orangnya nekat gitu. Iya lillahi ta'ala gitu ya Pak ya? Gitu. Percaya berserah diri aja sih itu sama Allah ya? Disitulah setiap itu pasti ke situ nongol gitu. Kalau saya nggak ada tuh nongol. Kalau nggak saya nggak di depan kasir gitu, pasti dia nongol. Berarti dengan adanya kejadian-kejadian kayak gitu, produksi perusahaan terhambat dong Pak? Karena seringnya kejadian itu kan emang sering terhambat. Cuman kan kelamaan udah biasa. Ya, jadi ya berlingkungan aja sama mereka gitu ya Pak ya? Udahlah anggap aja. Berdampingan aja deh. Gitu. Cuman kan ya begitu sering. Ya ganggunya sih ya nongol doang gitu. Ya kadang nyurupin orang. Gitu. Itu kejadian-kejadian ya gitu. Makanya setiap manajer atau distrik manajer aja mau ke WC aja saya yang suruh nganter. Karena dia udah tahu Bapak mungkin ya. Karena Bapak Jadi, ini bisa bilang berani. Suruh pasti saya dipanggil. Buat temenin. Nah, di WC aja suruh panggil. Untuk manajer cewek mau cowok panggil saya. Suruh nemenin ke WC tadi. Yang 3 itu Pak, yang lampunya mati itu? Nah enggak, ini beda lagi WC-nya. Oh beda. Ini WC-nya kayak di ruangan begini, kan WC-nya di sebelah sono. Gitu. Emang kejadian WC itu juga angker juga. Berarti hampir setiap sudut perusahaan itu emang angker semua. Jadi hampir semuanya ada. Jadi dan mereka semua kompak gitu ya Pak? Maksudnya untuk mengganggu iseng. Iseng sering iseng gitu. Makanya kayak sekelas manajer sih kagak berani gitu. Manggil saya lah gitu. Sampai ke WC aja saya disuruh ke WC. Saya cuma nggak mau masuk, cuma di depan pintu aja, jaga-jaga di situ aja. Udah. Pernah hari Pak ada tawaran gitu Pak? Bapak misalkan dianggap sama manajemen Bapak nih kayak orang yang paham gitu, orang yang ngerti. Enggak, tolong dong Pak, gimana caranya supaya bisa ngusir ini? Saya nggak nyampe ke situ saya. Dan cuman karena saya nggak tahu posisi saya itu seperti apa kan. Jadi saya bisa-bisa ya lillahi ta'ala gitu coba. Nggak punya ilmu atau apa enggak.
Ini alami lah saya gitu. Kejadian-kejadian itu berarti dari awal ngontrak sampai akhir, Pak? Iya. Atau ada Oh, masanya berhenti total? Atau enggak, terus langsung. sampai pindah? Nah, kejadiannya pindah tuh udah hampir mau sebulan itu, udah mulai pindah tuh. Waktu itu udah sering kejadian-kejadian begitu. Sebetulnya enak juga sih kejadian Ya, begitu, pasti iya. banyak banget tuh gitu. Kerja udah capek, ketemunya begituan. Iya, udah. Soalnya kan ya cerita dulunya kan begitu, jadi di situ tuh pembuangan mayat. Histori awalnya itu ya, Pak? Jadi itu sebetulnya yang kayak apa tuh kayak danau kan kita tuh. Jadi dihurup karena udah kebanyakan mayat katanya. Dari situ lah dibikinlah PT. Makanya PT yang pertama ini yang bangun itu nggak sanggup, akhirnya ditutup. Dulunya tuh yang awal awal PT itu produksinya apa tuh, Pak? Sebelum PT Itu- tempat Bapak kerja masuk. Pertamanya itu kue, Oh, makanan juga tetap dia. makan kaleng, kayak biskuit gitu. Jadi dia, Berarti sama-sama makanan nih. jadi dia pakai loyang yang panjang tapi dia. Di situ karyawan kalau shift 2, shift 3 banyak yang kesurupan. Pasti ada aja ya. Ada 1 orang 2 orang pasti. Sering, Lelah banget tuh kerja kayak gitu ya. bukan lelah lagi. Posisinya udah capek ya. Iya. Banyak kejadian begitu. Udah capek kerja, diganggu pula, ya gimana itu? Jam 1, jam 2, mau nggak mau kita harus panggil ustadz lagi. Ustadz lagi. Begitu. Sering itu begitu. Kebanyakan tuh perempuan yang kesurupan itu. Kebanyakan di situ. Mau di compare-nya ataupun di analisnya sama begitu. Kejadian ngeri di situ. Makanya kalau mau masuk gudang yang bahan baku itu tuh harus banyak orang gitu. Nggak bisa kalau 2 atau 3. Terus masalah ngopen telur itu ya emang harus banyak orang. Kalau cuma bertiga nggak berani. Gitu. Iya. Soalnya iseng, banyak kejadian gitu. Tapi yang dari awal itu ada korban karyawan, setelah itu nggak ada kejadian lagi, Pak? Korban karyawan yang Oh entah. enggak, cuman itu doang. Jadi kejadiannya kan begitu, jadi pas Tragis banget tuh ya. mati lampu, dia bersih-bersih. Supaya kan dari bekas-bekas makanan tadi, supaya bersih. Oke, kayak cleaning gitu ya, Pak. Nggak taunya Tiba-tiba nyala, nyala. muter mesin peso Mesin tadi. masih on. Iya. Langsung putus tuh di situ. Putus kepalanya itu masuk ke pengolahan tadi. Tapi itu udah pas kejadian itu diselidikin nggak, Pak? Sebenarnya Bisa mati terus tiba-tiba hidup ini maksudnya real memang karena mati lampu atau ada unsur magis juga gitu, Pak? ya kurang tahu ya. Kalau setahu saya ya karena pas mati lampu aja dari Mati lampunya ini maksudnya pemerintah kan gitu maksudnya. Oh, berarti Total. semua PT, nggak cuma Total, PT tempat Bapak. gitu. Cuman waktu itu kan orang itu bersihin dari kotoran-kotoran tadi. Jadi dia sambil begini. Masuk kepalanya. Nah, nggak pas begitu lampu langsung nyala. Posisi mesin on, pesonya muter kencang. Langsung lah masuk ke tempat pengolahan di situ. Dan itu baru ketahuannya setelah berapa lama tuh, Pak? Kejadian itu kan memang di situ udah banyak orang. Oh, Ada temennya. jadi nggak butuh waktu yang lama, Pak, ya, untuk tahu. Cuman kan nyari kepalanya nggak Iya. ada, susah gitu. Udah kecampur sama makanan. Udah bisa aja. Jadi udah darah kemana-mana. Iya, pasti dong. Jadi kalau kau lihat pas kepotong pesonya itu orangnya begini-begini. Kejang gitu. Kocong-kocong kaki, tangan gitu. Kan dia itu apa tuh? Pas keluar itu dia memang cari kepalanya gitu. Pas dia sering munculin Nah, itu nyari kepalanya. di kepalanya digabung sama makanan, Bang. Makanya kan gitu. Dia tuh munculnya sering tuh karena pengen cari kepalanya gitu. Padahal kan udah dikasih syarat-syarat semua. Iya. Tetap muncul di situ. Tibanya dia gentayangan, penasaran, pengen cari kepalanya tadi. Kan sebenarnya udah dibilangin sama temennya, ntar aja, posisi lagi mati, soalnya kan itu masih on. Sebelumnya sudah ada peringatan dari temennya. Temennya sebelahnya, itu ntar aja. Ya namanya udah nasib ya. Udah takdir kali ya, Pak, ya. Udah. Cuman Akhirnya caranya bersihin. tragis banget gitu ya.
Akhirnya kepotong itu. Masa aja sampai kaget. Berarti kejadian-kejadian yang hal aneh begitu pun sampai habis kontraknya pun masih ya Pak? Masih terus. Makanya PT yang di situ itu yang mau ngontrak lagi nggak bakal berani. Cuma kalau sekarang kan PT udah jadi gede. Tapi saat ini PT itu masih ada Pak? Masih sekarang tapi udah diratain semua. Udah dibangun ulang. Oh dibangun ulang? Oh. Udah dibangun ulang, mungkin dikasih syarat apa nggak tahu. Yang jelas PT-nya udah dirobohin. Udah dirobohin semua, gedung-gedungnya udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi udah rata, jadi gedung-gedung baru semua. Dan pada saat itu Bapak sudah mengalami pensiun ya Pak? Atau Bapak resign? Atau masih bekerja sampai saat ini di perusahaan itu? Waktu itu perpindahan yang terakhir ya. Oh. Soalnya PT-nya itu kan kontrak kan. Saya kalau kontrak terus nggak sanggup. Akhirnya ada penawaran pengunduran lah. Kayak PHK pensiun dini gitu Pak? Enggak, namanya ada penawaran dari PT. Siapa yang? Soalnya kan posisi saya kan karyawan kontrak. Oh posisi Bapak kok masih kontrak Iya. ya? Pada saat itu ya? Iya, saya udah hampir 10 tahun. 10 tahun masih kontrak aja Iya, gitu Pak? kontrak. Dan bukan Bapak ada, Bapak aja Pak? Udah ada sekitar 500 orang. Semua kontrak? Kontraknya nggak ada karyawan. Akhirnya kan saya jenuh juga. Mau sampai Kakak ada kapan? karyawan. Terombang-ambing gitu ya? Akhirnya udah mengajukan pengunduran diri gitu. Akhirnya Bapak mengundurkan diri. Dan waktu perpindahan yang itu aja yang terakhir yang di daerah Depok itu pun sama kejadian, banyak yang serupa juga karena juga itu PT juga sering nggak dipakai kan, gitu. Sering, terutama kalau itu di situ mah kasirnya sering nampak anak kecil, makanya kalau staf situ pasti saya selalu dipanggil di situ. Kalau disuruh nemenin di situ, biasanya kasihan itu sampai malam. Tragis banget ya Pak ya. Semoga ya alhamdulillah ya, saat ini PT ini sudah dirobohkan juga, didaur ulang lagi ya Pak ya. Udah Cuman jadi. sisa tanahnya aja ya. Mungkin dikasih syarat-syarat apa nggak tahu. Semoga setelah PT ini dibangun lagi dari awal ya kejadian-kejadian itu juga hilang lah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan begitu. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kayak gitu lagi. Kayaknya benar-benar ngeri sih. Soalnya kan kejadian-kejadian itu nggak sekali dua kali, hampir berulang-ulang. Ya takutnya mental para karyawan ini juga kena juga itu Pak. Udah kerja capek, harus nerima hal-hal yang seperti itu kan. Makanya kan kalau yang namanya kena shift malam itu ogah-ogahan gitu. Kalau kena shift malam, ogah-ogahan. Satu nahan ngantuk. Iya. Terus kejadian begitu lagi. Ketemunya Yang jadi begitu seger. gitu. Banyak itu, makanya shift malam lagi itu. Pada nggak mau kalau shift malam gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh dari pagi sampai pagi kadang-kadang disuruh situ. Kadang saya paling ke gudang bahan baku, gudang-gudang persiapan aja, muter aja. Kadang ke produksi ya, di situ. Kadang melihatnya dari atas gedung, kan tingkat waktu gedungnya atas bawah. Di situ saya suka ngelihat. Padahal di situ kagak ada orang. Tapi saya mau, ya namanya udah biasa, ngapain? Saya nggak takut. Saya ngelihat dari atas saja. Soalnya kan saya emang di situ buat ngeliatin aja, ada kejadian-kejadian, ya udah gitu. Emang sering. Ya semoga kejadian-kejadian itu udah stop ya Pak ya, berakhir ya, jangan sampai ada lagi ya, apalagi sampai memakan korban. Udah dia harus capek mencari duit, capek tenaga, menjadi korban juga. Iya, kayak begitu. Oke, kalau gitu Pak Wisnu, terima kasih banyak Pak Wisnu sudah mau berbagi cerita. Iya.